Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ustaz Zulkarnain beserta pengurus masjid yang lain, imam kita Ustaz Sulaiman, tuan Bilal kita Ustaz Asep, Ustaz Cahyadi, para guru, para orang tua yang lain yang saya tidak sebut nama, fa insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim wa takriman kami, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Murtada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi atas segala nikmat. Banyak betul Ibu. Salah satu dari sekian banyak nikmat itu adalah diberinya kita kekuatan, kesempatan dan izin di tengah-tengah aktivitas kita untuk bisa hadir di sini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat isya berjamaah, diteruskan tarawih, fa insyaallah nanti witir. Kita berdoa mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan tahun ini mendapat ridha dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tidak lupa pula kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Murtada baru tumben mic-nya kecil ya. Biasanya kalau mic tuh cerminan anggaran biasanya. Kalau mic lagi biasanya dor begitu ya. Ustaz Ali mana Ustaz Ali? Dia tukang mic mana? Tanggung jawab. Oh no dia. Nabi Muhammadin sallallahu dikit aja dikit. Nabi Muhammad bersabda, As-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamati. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tu ut'ama wasyahwati bin nahari fasyafi'ni fihi. Yaqulul Qur'an rabbi mana'tu un-nauma bil laili fasyafi'ni fihi fayusaffi'ani au fayasfa'ani au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, puasa sama Quran nanti kedua-duanya minta izin untuk bisa memberikan syafaat. Yaqulus siyam, nanti puasa ngomong sama Tuhan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, si fulan nih telah menahan lapar dan dahaga, menahan syahwat di siang hari karena Engkau lillahi ta'ala, izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Begitu juga Quran nanti ngomong kepada Allah, ya Allah, dia malam-malam baca Quran, dia tahan kantuknya untuk membaca Al-Quran, demi Engkau berikanlah aku izin untuk memberi syafaat kepadanya. Lalu keduanya diberikan izin. Ada dua bahkan dalam konteks agama yang bisa memberikan syafaat kita banyak. Salah satu atau duanya yang ini yang kita tahu, boleh jadi ada 4 orang soleh. Orang soleh bisa tuh memberikan syafaat. Ustaz, syafaat apaan sih? Syafaat artinya pertolongan. Jadi kalau kita ngandelin ibadah untuk masuk surga kayaknya mustahil. Kalau sehari dikasih 24 jam, kita ibadah cuma 5 kali. Kalau sholatnya 5 menit, 5 kali 5 baru 25 menit. 2-3 jam koma sekian kemana? Oh, makanya ada tambalan syafaat. Dan nanti Rasulullah itu syafaatul uzma. Jadi kawan bahkan bisa memberikan syafaat. Anak soleh bisa memberikan syafaat. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salatin. Apabila anak Adam meninggal putus semua urusannya kecuali 3. Ila anqal, salah satu dari 3, waladin sholihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakannya dia terus. Jadi kalau kata i'anatul talibin, kalau bapak pengen dibilang orang soleh, berarti bapak doain orang tuanya mulu, berarti bapak masuk kategori orang soleh. Jadi salah satu ciri orang soleh nggak pernah putus doain orang tuanya. Nah, anak yang soleh bisa memberikan syafaat nanti di yaumil kiamah. Mana Ustadz datanya?
waktu kita di padang mahsyar dikumpulin, semua orang ketakutan. Kata Allah, hal ataka haditsul ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khasyiah, amilatun nasibah, tasla naron hamiyatan tusqa min ainin aniyah. Semua wajah ketakutan. Bagaimana nggak takut? Habis ini di absen sama Allah, nerima kitab kanan apa kiri atau wara zohri. Habis ini berjembat di jembatan Shiratal Mustaqim, apa bakal nyemplung ke neraka, apa bakal selamat minum telaga Hud. Kita deg-degan. Kemarin waktu Covid, hidung kita dicolok, nunggu keputusan dokter. Covid apa kagak, tag-tagan ini jantung. Apabila besok nanti di padang mahsyar, kita akan penuh dengan ketakutan. Saking takutnya, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin syagna yughni. Di saat orang pada ketakutan, ada orang tua lagi indahoy, berkipas-kipas begitu. Di depannya ada kopi liong, ada teh tubruk, ada ongol-ongol. Ntar di sini Al Murtado ada ongol-ongol. Ada kolak, biji salak begitu. Di atasnya pakai tajun, mahkota yang lebih terang daripada terang cahaya matahari. Itu nandain tuh waktu di dunia punya anak yang hafal Quran. Buka itu Ustadz, datanya di mana? Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran, di bab-bab awal begitu. Itu nandain punya anak soleh. Makanya beruntung bapak kalau punya anak yang hafal Quran, dia akan hadiahkan tajun, mahkota yang lebih terang daripada terang cahaya matahari, kepala. Kalau di dunia perempuan pakai mahkota, ratu dia namanya. Kalau laki-laki, raja dia namanya. Nanti di akhirat ada orang pakai mahkota yang lebih terang daripada terang cahaya matahari. Siapa itu? Nandain bahwa waktu di dunia dia punya anak yang hafal Quran. Ya Allah, beruntung betul orang tua yang punya anak hafal Quran. Beruntung ibu kalau punya anak yang soleh. Karena dalam konteks keluarga sakinah, mustahil keluarga jadi sakinah kalau jauh dari nilai-nilai agama. Bapak, saya ayah dari ayah saya, dari anak-anak saya. Bapak juga ayah dari anak-anak ibu. Siapapun ayahnya, kalau ngelihat dua anaknya calon penolongku atau musuhku di neraka, siapapun ayahnya, berangkat pagi pulang sore, capek nyari duit, capek nyampe diketok rumahnya, begitu dilihat anaknya lagi bismillahirrahmanirrahim, nyes. Mana ayah yang gak merinding ngelihat anaknya baca Quran? Mana ayah yang gak ngebetar ngelihat anaknya mondar-mandir ke musola, nyolong sendal, geblok gitu. Jadi benar. Jadi anak yang soleh dapat menghantarkan orang tuanya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Benar ini. Terus siapa lagi? Orang yang beriman. Ada orang yang beriman. Nanti akan nolongin orang-orang yang di neraka. Ustadz, datanya mana? Dulu ada orang masuk surga yang ditanyain anaknya. Jadi ayah yang beriman, ayah yang tadi anak yang soleh, ayah juga begitu, bisa masukin anaknya ke surganya Allah. Ada hadis riwayat Imam Mardaweh dari Ibnu Abbas, Imam Tabrani, masuk surga yang ditanyain anaknya. Ini data saya kutip di kitab I'anatul Talibin, di bab ngurus jenazah. Kan ada doa tuh, Allahumma abdilhu khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi. Itu Ustadz abdil apa? Nah itu di hasyiahnya I'anatul Talibin saya kutip di situ biar ada datanya. Ngomong kalau nggak ada data ngigo namanya. Jadi biar bisa nanti di cross check lagi datanya. Jadi orang masuk surga nanti yang ditanyain anaknya, anak gua mana, bini gua mana. Bayangin bapak masuk surga, kenikmatan begitu besar, yang diingat anak. Ini nandain bahwa sehebat apapun orang, segede apapun orang punya gaji, tapi kalau nggak ada anak kosong. Bener-bener kita kemana-mana itu ingat anak. Kita berangkat pagi pulang pagi buat anak. Makan enak begitu, duren musangking. Kayak kemarin saya tuh habis taraweh ceramah kultum dikasih musangking. Ingat anak saya. Ya Allah, Murtado apa sih? Wah, ingat siapa? Anak. Bapak kalau pernah umroh ngelihat Ka'bah, yang diingat siapa? Anak, bini. Benar ini. Kita tamasya tur begitu, melihat pemandangan indah, sejuk, damai. Yang kita ingat siapa? Anak. Gaji gede, kerja banting tulang peras keringat, buat siapa? Anak. Makanya kalau ada orang tahlilan tuh berkat apaan aja kita masukin, kita nggak malu.
Ini kue kita masukin pisang, pokoknya kita gendong petong, gak malu begitu. Buat siapa tuh? Kita ingat siapa? Anak. Makanya di Lenteng tuh ada namanya tim 137 namanya. Jadi kalau tahlilan datang malam pertama, malam ketiga, sama malam ketujuh. Nah, tahu di Tanjung Barat ada tim 137. Malam keempat dia nggak datang karena nggak ada berkatnya. Malam kelima dia nggak datang karena nggak ada berkatnya. Malam keenam juga nggak datang. Malamnya malam ketiga datangnya sama malam ketujuh. Disebutlah tim 137, namanya tim berkat namanya. Di sini ada? Enggak ya? Enggak, insya Allah. Enggak, insya Allah ya, enggak beda, sama aja, ada aja. Woi, nginget siapa? Anak. Kita gendong petang nggak malu, nginget siapa? Ingat anak. Nah besok nanti orang masuk surga yang ditanyain anak. Anak saya mana, bini saya mana, begitu. Karena ulama pecah jadi 3. Ini jam berapa sih Ustaz? Selesai? Kalau benar nyampe jam 10, ini namanya kultum sedeng. Dikit aja, nggak banyak-banyak. Jadi ulama di Iyana pecah tuh. Janda itu kalau meninggal kumpul sama siapa? Kalau laki nggak usah diurusin. Laki itu udah masuk surga ditambah 70 bidadari kalau laki-laki. Ada yang nanya Ustaz, kita serit aja ngap-ngapan, kok itu 70, sebulan cuma 30 hari, itu barangnya dari apa Ustaz? Diganti nanti sama behel. Enggak bercanda. Ini ulama pecah. Janda ini masuk, kan ada janda yang kawin cerai, terus meninggal kawin lagi cerai. Ntar dia kumpul sama siapa tuh? Ulama minimal pecah jadi 3. Intermezzo sedikit, kalau janda mati lakinya nggak punya anak, masih muda, namanya janda apa? Janda apa namanya? Janda kembang. Sekarang ada janda, lakinya mati, dia kawin lagi, dia cerai, kawin lagi, cerai, nyampe 100 kali. Namanya janda apa tuh? Janda biadab. Ada yang bilang janda bolong. Iya, itu dia masuk surga sama siapa? Anak ini bukan saya bohong, ada datanya. Ada yang bilang ulama laki pertamanya, ada yang bilang laki terakhirnya, ada yang bilang laki yang paling bagus amas, ada yang bilang suruh milih dia mau yang mana. Karena dulu jandanya Abu Darda ketika dilamar sama Muawiyah bin Abi Sofyan, dia nolak, nggak mau, gue pengen kumpul sama Abu Darda, begitu katanya. Ulama makanya bikin fatwa sama laki pertama, laki ketiga. Karena apa? Karena mikirin nanti orang, disepakati ulama, kalau kita masuk surga nanti kita masuk sama bini dan anak-anak kita. Akhirnya anak saya mana? Dia nggak nyampe. Yang ke masjid lu doang, kata malaikat begitu. Yang puasa lu doang, yang zikir lu doang, yang baca Al-Quran lu doang. Saya juga baca Quran, pahalanya buat anak saya juga sedekah, pahalanya buat anak saya juga. Makanya bapak boleh tuh domir yang mutakalim wahdah. Kan ada hadis, siapa yang baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, Allahumma ajirni minan nar, ajirni minan nar, habis maghrib sama habis subuh, itu artinya ya Allah lindungi aku dari api neraka. Hadis Nabi nih, barang siapa baca itu 7 kali habis subuh, kalau Allah takdirkan dia mati jam 11 siang, dia akan selamat daripada api neraka. Barang siapa baca habis maghrib Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali, ditakdirin jam 2 malam meninggal dunia, dia akan selamat dari api neraka. Begitu. Itu hadisnya sahih. Benar ini. Makanya habis maghrib sama habis subuh jangan pernah lepas Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Habis maghrib 7 kali, habis subuh 7 kali. Zohor, asar, isya nggak baca, karena subuh representasi siang, maghrib representasi malam. Ustadz, saya ingat anak saya, boleh gak saya ganti domirnya ma'al ghair, jadi Allahumma ajirna, tadi kan Allahumma ajirni, ganti Allahumma ajirna, ya Allah kami berlindung karena saya ingat anak saya. Boleh gak Ustadz? Boleh. Ustadz datanya mana? Sembarangan aja. Coba buka bab rukun-rukun khatib Jumat di kitab Fathul Mu'in ketika doa ukhrawiyah. Jadi kalau khotib baca Allahumma ajirna minan nar khusus buat jamaah Jumat, sah khotibnya. Tapi kalau Allahumma ajirna minan nar tapi dia khususkan bukan jamaah Jumat, khotibnya tidak sah. Coba buka ya Anatul Talibin, saya ada datanya, saya ngajar itu. Jadi boleh Allahumma ajirna minan nar, bayangin wajah anak kita, wajah bini kita, wajah suami kita, boleh Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, boleh. Jadi saya ibadah juga buat anak saya juga, lalu Allah ngambil anak-anak dan cucu-cucunya, engkongnya, orang tuanya yang ada di sorga, yang ada di neraka, dimasukin ke surga Adnan namanya. Lalu Ibnu Abbas baca ayat walladzina amanu
wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Surat At-Tur ayat berapa? Saya nggak hafal, googling aja. Pokoknya itu surah At-Tur. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, lalu ngikutin ini anak bininya dengan keimanan, akan kami pertemukan nanti di surganya Allah. Jadi kalau pengen kumpul sama keluarga kita, satu syaratnya sama-sama iman kepada Allah, sama-sama takwa kepada Allah. Tong, bangun tong, udah dikit lagi imsak di bulan puasa. Bangun tong, ngapa sih mas saya harus puasa? Gue pengen kumpul sama lu nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ngaji nah di masjid, di musola. Ngapa sih mak saya kudu ngaji? Mak nggak bisa ngaji nak mak. Baba lu mancing mulu, baba lu sedeng. Jadi syaratnya harus beriman, harus bertakwa kepada Allah. Ustadz apa ilok? Nanti yang di neraka dibangun padahal amal mereka berbeda-beda. Ya, bini akan misah dengan lakinya, anak akan misah dari ayahnya, guru dari muridnya, kelompok dengan kelompoknya. Tapi ini berlaku hanya untuk orang-orang kafir, tidak berlaku buat orang-orang beriman. Mana Ustadz datanya? Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhilla, ikatan persahabatan, kasih sayang, ikatan kasih sayang akan terputus, satu dengan yang lainnya akan jadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Benar laki akan misah dengan bininya, benar anak akan misah dari ayahnya, benar engkong akan misah daripada cucunya, benar guru akan misah kepada muridnya. Tapi tidak berlaku buat orang-orang bertakwa. Nanti kita bakal kumpul asal satu, sama-sama iman. Sehebat apapun ayah, WA anak kita tong, udah sholat apa belum? Nah, udah zuhur apa belum? Jadi orang beriman bisa memberikan syafaat. Terus apalagi puasa nih. Nah, puasa bisa memberikan syafaat kita nanti di yaumil qiyamah. Nanti dia ngadu kepada Allah, ya Allah, siang-siang dia ngelahan lapar, siang-siang ngelahan minum, ya Allah izinkan aku memberikan syafaat kepada dia. Tadi amalnya kurang, gara-gara begitu dimasukkan dia kepada surga. Mudah-mudahan ya puasa kita menjadi syafaat, bukan menjadi apa, bumerang bagi kita. Benar ini. Makanya yang terakhir closing karena waktu, Al-Quran. Makanya puasa sama Quran kayak koin bermata dua. Bulan Ramadan di Quran cuma disebut sekali, dan itu bergandeng dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Makanya mumpung belum terlambat, mumpung belum pensiun, mumpung masih gagah, hatamkan Al-Quranul Karim. Benar, ada di sini yang berpuluh tahun hidup di dunia, ngaku orang Islam, ngaku pengikut Nabi Muhammad, belum pernah seumur hidup ngatamin Al-Quranul Karim. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Walhal dia jadi syafi'at li ashabi. Saya punya data, terang tidaknya alam kubur tergantung bacaan Quran kita. Saya nggak pernah lihat ada orang 100 tahun. Benar ini, waktu sudah cepat betul. Tahu 40 tahun usia, tahu 50 usia, tahu 60, tahu 70. Madud dahru wal ayyamu dzambu hasil wa jaa rasulul mauti wal qalbu ghafilu. Naimuka fid dunya gururun wa hasratun wa aisuka fid dunya mahalun wa batilu. Bacanya di mana Ustaz? Di rumah boleh? Boleh. Nawiru manazilakum bitilawatil Quran. Bapak, kita kepala rumah tangga, rumah kita cat hitam jadi hitam, rumah kita bikin hijau jadi hijau, rumah kita bikin putih jadi putih. Masa rumah orang Islam belum pernah kedengaran suara Al-Quran di dalamnya? Nanti kita akan dituntut sama anak-anak kita. Kita kepala rumah tangga, belum pernah ada yang baca Quran di rumah kita. Makanya mumpung belum terlambat, baca di rumah kita. Nanti anak kita lihat, cekak betul pada memorinya. Ya Allah, orang tua gua orang baik. Berasa betul kalau emak dan bapaknya udah pada meninggal dunia. Dia mau cekek narkoba, terbayang wajah ayahnya. Ya Allah, bapak gua kalau Ramadan tadarus Quran di depan TV. Ya Allah. Terakhir, kadang-kadang rumah itu gelap, kita kepala rumah tangganya yang punya tanggung jawab. Anak begini, anak gak dengar kata, boleh jadi kita, karena dosa itu punya konsekuensi logik. Terakhir, dulu Nabi Yunus itu waktu naik perahunya mogok, perahunya nogok, karena Nabi Yunus melakukan dosa. Jadi kalau Nabi itu leda, apa namanya, hasanatul abral sayyatul muqarrabin. Jadi walaupun orang biasa nggak apa-apa, tapi bagi Nabi itu sebuah celah. Jadi Nabi Yunus ngambek, kaumnya nggak mau tobat, akhirnya lari, padahal udah tobat, akhirnya dihukum sama Allah.
Naik perahu, perahunya nggak jalan. Kata nakoda, kalau bahasa Betawi, gue sejeg-ejeg perahu nggak bisa jalan baru kali ini. Dia pasti punya kesimpulan, nih perahu pasti ada yang naik punya dosa sama Tuhan, naik perahu gua, makanya mogok ini perahu. Akhirnya ditanya satu-satu, nggak ada yang ngaku. Ya kan dosa, siapa sih maling, nggak ada yang mau ya. Nah, akhirnya begini aja dah, singkat kata dikocok kayak arisan begitu. Jadi Nabi Yunus ikut perahu, perahunya mogok. Kata nakodanya, gue sejeg-ejeg belum pernah jalan, kali ini doang. Pasti ini ada yang ikut di rombongan kita, orang yang melakukan dosa besar, dosa kepada Allah. Aukamakol. Akhirnya di apa namanya? Dikocok, ditempelin. Namanya siapa lu? Asep. Masukin. Namanya siapa? Cahyadi mana nih? Ada dua, ada yang playboy, ada yang tukang kambing. Masing-masing. Jadi namanya siapa nih? Sulaiman. Masukin. Namanya Yunus. Masukin. Dikocok, yang keluar Yunus. Kata nakoda, mana yang namanya Yunus? Maju. Ganteng amat. Karena Nabi itu wajib ganteng. Nabi itu harus ajmalun nas khuluqan wa khalqan. Itu i'tikad tuh. Dari Nabi Adam nyampe Rasulullah, nggak ada Nabi itu kalah ganteng, nggak ada. Dan itu i'tikad supaya kita benar ngajinya. Jadi besok kalau ada orang ngaku Nabi, mukanya burak, yakin bukan? Bener ini. Kan kemarin Nabi palsu burak-burak mukanya ya. Itu bingung, ada aja pengikutnya. Karena apa? Karena nggak ngaji. Nabi itu wajib ganteng. Apalagi Nabi Yusuf, apalagi Rasulullah. Jadi wajib. Jadi pas datang Nabi Yunus, kurang lebih itu bahasa saya, di kitabnya nggak begitu. Ya Allah, kata nakoda, ganteng amat, bercahaya begitu. Mukamu tidak menandakan orang punya salah dan dosa. Kan muka macam-macam ya. Ada tampang copet, ada ya. Ada tampang ngintip, ada. Muka lu muka ngintip kayak. Muka joran, ada muka joran. Ada, kita ngeliat dia inget joran, ada ya. Makanya salah satu ciri waliun min auliyaillah, kalau melihat wajahnya ingat Allah, itu wali. Percis seperti jamaah Al-Murtado hari ini, kalau ngelihat mukanya ingat kreditan kayak. Jadi waduh, mukamu menandakan kebaikan, bercahaya Nabi. Kayaknya nggak mungkin dia nih. Masukin lagi, kocok lagi. Jadi arisan dari zaman dulu, Bu. Arisan, kocok lagi, keluar dia lagi Yunus. Masa sih dia? Nyampe 3 kali, ternyata benar Yunus. Akhirnya singkat kata dilemparkan ke laut. Akhirnya Allah mengutus ikan paus apa ikan mujair, Ustaz? Saya nggak tahu ikannya. Makanya disebut Zunnun. Nun ya, surah An-Nun tuh. Zunnun, Nabi Yunus kan julukannya Zunnun. Ya benar ya, kalau saya salah dikoreksi. Jadi ikannya wallahu a'lam bishawab. Jadi ulama berbeda pendapat, ikan apaan itu, gede banget. Karena kita mengenal namanya Palung Mariana namanya. Kedalamannya ribuan kilometer. Belum ada peneliti yang sanggup ke sana. Karena benda apapun kalau ke sana pecah, karena tekanannya luar biasa. Nah, boleh jadi binatang-binatang dari dasar lautan yang diutus oleh Tuhan untuk makan Nabi Yunus. Pas dimakan, apakah Nabi Yunus minta doa dikeluarin? Seandainya Nabi Yunus minta dikeluarin, meleduk itu perutnya ikan. Karena doa Nabi, bayangin, Nabi yang doa. Kayak apa doanya Nabi mustajabahnya? Tapi Nabi Yunus enggak. Dia nggak minta dikeluarin, dia cuma introspeksi, minta maaf kepada Tuhan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Adam diturunin dari surga, apakah minta ditaikin lagi? Enggak. Nabi minta maaf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rumah gelap. Anak nggak dengar kata, penyakit kagak baik-baik, seret nyeri rezeki. Kepala rumah tangganya harus merenung, introspeksi di tengah malam. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Anak jadi bangor-bangor. Boleh jadi dulu gue sering markab dana. Karena dosa itu berpanen. Dosa ada panennya. Cuman waktu. Jagung 4 bulan jagung. Nanam hari ini nggak besok. Tunggu 4 bulan. Sunatullah dari makro, mikro. Allah terusin sunatullah. Bulan pertama dia berkembang, bulan kedua betunas, bulan ketiga berbuah, bulan keempat kita panen jagung. Mangga lama lagi 15 tahun. Dosa juga begitu, dosa. Di mana Bapak dulu? Apa sering markab dana? Apa sering makan hak yang bukan? Apa sering berbuat zalim? Apa sering meremehkan orang? Kenapa saya sering diremehkan orang, Ustaz? Mungkin dulu dalam Islam tuh waktu tidak terkotak-kotak, dia linier. Apa yang kita rasakan hari ini adalah hasil benih yang kita tanam kemarin, dan pada akhirnya apa yang kita lakukan
apa yang kita rasakan esok hari adalah hasil benih yang kita tanam sekarang. Ternyata dimakan, aina la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Gumoh dia, enak. Makanya rumah kalau gelap banyakin istighfar. Siapa? Orang tuanya, ayahnya yang banyak-banyak istighfar, baca Al-Quran. Nah, bulan Ramadan adalah waktu yang tepat. Ya Allah, kenapa ini rumah gelap amat? Kenapa kok keluarga hancur sehancur-hancurnya? Kenapa anak gak dengar kata? Kenapa begini dan begitu? Astagfirullahalazim. Ramadan waktu yang tepat. Karena Tuhan kita Bapak bukan Tuhan yang kejam. Tuhan kita Maha Rahman, Tuhan kita Maha Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, baru Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Aziz. Asmaul Husna, didominasi sifat jamalnya dibanding sifat jalalnya. Neraka 7 pintu, sorga 8 pintu. Itu nandain bahwa kasih sayang Allah lebih mendominasi daripada sifat murkanya. Ramadan tahun ini hatamkan Al-Quran, kita raih rahmat Allah, kita raih ampunan Allah dengan puasa dan juga baca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah kasih taufik dan hidayah kita, mumpung belum terlambat, mumpung masih gagah, mumpung bibir belum mengor, mumpung masih bisa jalan, mumpung masih gagah, hatamkan Al-Quranul Karim. Pulang baca di rumah kita, bismillah, kita kepala rumah tangga. Makanya mudah-mudahan Allah kasih kita taufik dan hidayah untuk bisa hatamin Al-Quranul Karim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Biar ada bekal, tiap malam ada sunnah mandi. Jadi bapak kalau mau berangkat ke masjid raweh, mandinya niatkan mandi sunnah. Jadi mandi ibu, jadi termasuk mandi sunnah al-masnunah. Jadi niatin, kalau nggak niat nggak dapat. Bapak duduk di masjid nggak niat iktikaf, sama yang satu duduk di masjid niat iktikaf, mana yang berpahala? Yang diniatkan. Makanya besok kalau mau mandi niatin, ingat nih lagi mandi megang sampo minang keramas, ya Allah aku niat mandi sunnah di malam-malam bulan suci Ramadan. Mohon maaf kalau kelamaan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.